Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bakti Jaya 5, Bapak Dr. Andes Supardi MM, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru pengajar SDN Bakti Jaya 5. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Ibu Epa selaku moderator menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif oleh guru CGP kita Bapak Agus Hendriana SPD. Yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, dan yang keempat terakhir adalah penutup. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua serta peserta didik. Telah kita ketahui, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan pemaparan dari guru CGP Angkatan ke-10 kita, yaitu Bapak Agus Hendriana SPD. Silakan Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik. Di sini saya bukan untuk menggurui, namun saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 yang sudah saya jalani selama hampir 2 bulan ini. Pada diseminasi kali ini, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini ada dalam modul 1.4. Begitu banyak sekali materi di sini yang harus mungkin yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu, karena ini memang sangat bagus sekali untuk kita dalam menghadapi kedisiplinan di sekolah kita ini. Konsep inti dari yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, dan keyakinan kelas, dan satu lagi adalah segitiga restitusi. Mungkin kemarin yang sudah melaksanakan PMM sudah tidak asing lagi ya dalam materi budaya positif ini. Disiplin positif. Apa sih yang sudah kita ketahui tentang disiplin positif? Pak Ocin, seperti apakah kita menerapkan disiplin itu? Penegakan kepada siswa supaya menjadi baik, gitu kan? Bu Diah, seperti apa itu disiplin positif yang kita ketahui, yang Bu Diah ketahui? Kalau mau masuk ke kelas berbaris
Oke, contohnya terlambat itu kan. Berarti itu kita menegakkan kedisiplinan. Nah, menegakkan disiplinnya itu dengan cara apa? Itu kan biasanya kita dengan peraturan atau tata tertib kan. Nah, disiplin positif yang saya dapatkan ketika mempelajari modul ini yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Intinya biar mereka bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri. Ya, mengontrol diri kita, mengontrol diri anak dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, biasanya di kita itu berdasarkan paksaan, Bu ya, karena takut dengan peraturan atau tata tertib. Atau mereka melaksanakan kedisiplinan itu ingin dipuji oleh teman atau oleh guru. Itu. Contohnya, saya datang pagi ingin dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, tidak diharapkan seperti itu. Kita harus menimbulkan sebuah tindakan bertanggung jawab. Menerapkan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan dari disiplin positif itu yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Perilaku ke arah yang lebih baik tanpa paksaan. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kebanyakan anak-anak kita atau kita ke sekolah dengan paksaan karena takut gitu kan, takut hukuman gitu. Kita takut ditegur oleh pimpinan kita, anak takut oleh kita gitu kan. Kemudian di sini, sebelum kita lanjut ke materi pokoknya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti apa sih? Pak Ocin ingin seperti dia apa? Kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan, keinginan, ingin di apa gitu rasanya? Dilindungi. Kemudian Bu Eti ingin diperhatikan. Bu Nurain? Disayang. Bu Nur Asia? Yuk, dimanja. Oke. Ini dimanja. Dimanja, dihargai, disayang, dilindungi, gitu kan? Kebutuhan dasar manusia menurut sebuah teori ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Benar tidak untuk bertahan hidup? Kita di dunia untuk apa? Pasti bertahan hidup ya. Kemudian tadi disayang, cinta dan kasih sayang, kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kebebasan, butuh nggak kita kebebasan? Ya, kita membutuhkan kebebasan. Kesenangan, kita membutuhkan kesenangan. Iya, kita membutuhkan kesenangan. Masa kita serius terus gitu kan? Kekuasaan. Terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Ya. 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini dasar manusia. Gitu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi kita melakukan sesuatu karena apa? Kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak? Betul. Perilaku kita, motivasinya, kita ke sekolah, takut nih, karena takut hukuman. Kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, kita juga ingin melakukan sesuatu karena penghargaan. Ya, ingin mendapatkan pujian. Saya ingin datang pagi biar dapat perhatian dari Bu Eva. Gitu. Oke. Kita ingin mendapatkan penghargaan bisa dari kepala sekolah. Kepala sekolah misalnya membuat sebuah peraturan yang datang pagi akan Bapak traktir. Gitu kan? Bakso Malang. Akhirnya kita datang pagi-pagi ingin mendapatkan penghargaan. Bukan karena tanggung jawab. Nah, motivasi yang ketiga
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 motivasi manusia: menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, dan berdasarkan keinginan diri sendiri yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, yang ketiga, kita pilih yang ketiga ya. Dari ketiga motivasi ini dikelompokkan menjadi 2 motivasi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, itu motivasi dari diri kita apa dari luar? Dari luar ya, karena mereka menghindari hukuman. Hukuman kan dari luar. Penghargaan dari orang lain itu dari luar. Sedangkan ini dari diri sendiri. Oke, berarti yang 2 ini merupakan motivasi eksternal. Iya. Sedangkan yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, adalah motivasi internal. Kita memilih yang mana, eksternal atau internal? Kita akan memilih internal, ya. Motivasi internal, itu kan untuk sementara. Oke. Untuk menjadi tujuannya, motivasi internal dah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan kan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Ya, kita memilih internal karena kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal. Tujuan dari motivasi internal ini. Kemudian di sini ada posisi kontrol seorang guru. Kalau nggak salah kemarin saya mendengar Pak Ocin ketika PMM mendengar itu sedang membuat aksi nyata kalau nggak salah deh. Yang sudah menyelesaikan PMM mengetahui pasti posisi kontrol seorang guru ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di manakah posisi kita? Ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Keinginan kita? Manajer ya. Oke. Kita seperti apakah penghukum itu, Pak Ocin? Yang kemarin sudah membaca. Selalu memberikan hukuman kepada anak. Oke. Kemudian, pembuat merasa bersalah, Pak Sadi, seperti apa? Ya, datang terlambat. Kita menasihati anaknya gimana? Menasehati. Gara-gara kamu pelajaran jadi terbaik. Oke, Budia, gimana? Datang terlambat, akhirnya yang lain dirugikan. Oke, misalkan gara-gara kamu terlambat, yang lain menjadi rugi, gitu kan? Itu pembuat bersalah. Kalau teman? Tempat curhat ke bu guru, gitu. Terus percakapan kita seperti apa? Seperti kepada teman juga, anak dengan murid, gitu. Oke. Oke, berarti mereka posisi kita sebagai teman itu kita menganggap mereka seperti teman, mengobrol pun seperti teman juga, gitu kan? Tidak ada batasan. Ada batasan tapi ngobrolnya santai, gitu. Kemudian sebagai pemantau seperti apa? Memantau perkembangannya dari hasil. Oke, memantau hasil perkembangannya ya, dari belajar atau dari tindakannya. Oke, manajer. Mengatur, mengelola, gitu ya. Oke. Mengevaluasi. Oke, kita bahas satu persatu tentang pengertian. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti apa? Kamu itu salah, sambil kita membentak, gitu kan. Gitu. Kemudian, tadi pembuat merasa orang bersalah, seperti yang tadi disampaikan Budia, yaitu pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun menunjukkan biar anak itu merasa bersalah. Gara-gara kamu nih, kita jadi
terlambat. Gara-gara kamu nih kita jadi ketinggalan. Nah, seperti itu. Kemudian, teman, guru pada pos ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ngobrolnya seperti teman, seperti Pak Wahyu dengan anak muridnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memantau, mengawasi. Dan yang kelima, manajer. Posisinya sebagai mentor, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang sudah dilakukan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke, nah di grup WhatsApp kedinasan sudah saya chat Padlet. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka Padlet tersebut. Bapak Ibu tinggal memberikan komen. Ya, bukan tanda tambah, tapi tanda komen. Komen di bawahnya saja. Oke, di sini ada 5 kalimat dan 5 kasus. Bapak Ibu tinggal menambahkan komentarnya saja dengan mengetikkan terlebih dahulu namanya, kemudian komennya apa? Komennya itu tentukan di posisi mana? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, atau manajer dari kalimat-kalimat ini dan kasus-kasus ini. Oke, tadi tinggal Bapak Ibu misalkan mengisi kalimat 1, penghukum. Kalimat 2, pemantau. Hanya mengisi itu saja. Itu aja. Tadi kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalimat-kalimat mana yang menunjukkan posisi-posisi kontrol tersebut? Dan dari kelima kasus ini ditentukan. Oke, silakan Bapak Ibu. Tambah di kolom tambah komentar saja, tidak perlu mengklik tambah. Gimana? Gimana? Penghukum, merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu di kedinasan ada. Iya, langsung aja. Nih. Langsung aja tanpa plus. Oke. Oke, sudah ada beberapa anonim. Kalau bisa sih dikasih nama dulu biar kita tahu. Namanya di mana? Di situ aja ketik komentar, nama, baru jawabannya. Nama kita. Ya. Apa yang bisa kamu, kalimat pertama, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Masuknya kemana? Penghukum, manajer? Hukum apa teman? Ya, gitu. Tinggal memilih dari kelima posisi kontrol tersebut. Bagaimana kita bisa memahami 5 posisi kontrol tersebut dengan kalimat-kalimat ini, dengan beberapa kasus ini. Gitu. Tinggal ketik di kolom komentar aja. Oke. Ada kalimat pertama, teman, menggunakan cara lain untuk memberikan. Teman. Oke. Menjelaskan. Pilihannya itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tinggal pilihan 5 itu. Gimana? Tadu belum muncul. Nah, tinggal komentar aja nih. Di sini. Iya. Di bawah. Nah, tambah komentar. Bukan papan klip. Yes. Iya, dari tadi gini aja. Jangan pas papan klipnya. Langsung di kolom kosongnya itu. Iya. Bawah. Ini kan. Tambah komentar. Ini kan. Ya. Nah, itu.
Yang pertama ini kan apa yang bisa kamu lakukan memperbaikinya? Mm-mm. Apa nih yang kedua? Kedua. Bagaimana sosial kamu? Bagaimana Pak Wahyu kecewa sama kamu kalau orang tuamu itu seharusnya bagian harus kamu tahu. Nah itu posisi apa? Pak Agus kalau sudah itu nomor dua ada diisi itu Ya. langsung dipencet yang merah. Tapi hilang. ada? Iya. Oh, gitu. Udah nanti ada turun ke Langsung bawah. nomor 3 gitu ya. Ya. Oke, nanti kita diskusikan kalimat-kalimat ini dan kasus-kasus ini. Coba nanti diingat kalimat-kalimatnya dan kasus-kasusnya ya. Coba diingat nanti. Teman, pemantau, manajer. Ayo. Oke, sebagian sudah ada yang tepat nih memahaminya nih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Semua sudah mengisi ya? Oke. Dari berbagai jawaban, yang kalimat pertama apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Apa? Kebanyakan teman ya. Ya, memilih. Pak Wahyu kecewa sama kamu kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya kamu tahu apa itu. Oke. Kalau kamu titik-titik Bapak akan, misalnya kalau kamu berbuat seperti itu Bapak akan menghukum kamu. Seperti itu. Hukum. Lakukanlah demi Pak Wahyu ya. Apa ini? Kemudian kamu sudah tahu aturannya kan? Oke. Kemudian dari beberapa kasus 1 sampai 5. Kasus 1, hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum. Oke, ini penghukum. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Manajer, pemantau. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya udah. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Apa ini? Teman. Oke, sip. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Manajer. Oke, sip. Yang ke ini apa nih pertanyaannya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Oke, berarti pembuat rasa bersalah. Dari beberapa kasus dengan kalimat dialog ini Bapak Ibu memahami ya, tapi kalau tadi dengan kalimat-kalimat sederhana Bapak Ibu masih banyak yang agak berbeda pendapatnya.
Oke, kita kembali lagi ke materi yang tadi. Seperti apakah itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kata-kata kuncinya. Nah, ini kata-kata kuncinya. Tadi jawaban Bapak Ibu gimana? Sebagai penghukum, biasa perkataannya, kalau kamu melakukan itu, Bapak akan menghukummu. Itu sebagai penghukum. Tindakannya apa? Memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Baik verbal ataupun non-verbal. Itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Bapak kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya. Itu berarti menyalahkan si anak kan. Biar dia merasa bersalah. Kemudian teman, lakukanlah demi. Misalnya tadi Pak Wahyu. Nah itu sebagai teman. Kemudian pengawas atau pemantau. Kamu sudah tahu kan aturannya? Ya kan? Kita tahu, kita pemantau itu dia yang mengetahui peraturan. Jadi tinggal aturannya gimana. Nah itu pemantau. Nah kalau sebagai manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah nanti kan anak menjawab, oh iya Pak, karena saya salah, saya seharusnya melakukan seperti ini, gitu. Manajer itu kita membuat mereka itu untuk bertanggung jawab sendiri, biar mereka yang menentukan putusannya sendiri. Jangan kita memutuskan, oke, kamu sudah melakukan itu, kamu sekarang bersihin WC ya. Nah, bukan seperti itu. Kalau sebagai manajer, dia itu apa kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah tersebut? Misalkan, Pak, oke karena saya salah Pak, saya bersedia untuk membersihkan lapangan. Oke, kalau itu konsekuensi kamu. Berarti itu solusinya. Iya Pak, solusi saya untuk saatnya. Baik. Gitu. Jadi dia yang menentukan. Gitu. Biar dia sadar sendiri gitu intinya untuk posisi manajer. Nah, itu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Keinginan kita ingin menjadi seorang manajer. Oleh karena itu, untuk penghukum ini nantinya dia akan terus-terusan berulah lagi kan. Ketika kita menghukum, Ocin, kamu sering terlambat, bersihin WC. Oke, akhirnya dia kan dendam. Akhirnya terus-terusan berulang kali dilakukan seperti itu. Kalau manajer dia akan ya dia akan malu, akan bertanggung jawab sendiri gitu. Jadi patuh. Nah, kalau manajer itu kan dia masuknya ke motivasi internal tadi, berdasarkan keinginan sendiri kan, dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau yang lainnya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, dia berdasarkan eksternal. Karena tahu peraturan. Keyakinan kelas. Kemarin siapa ya, kalau nggak salah Bu Ida deh, bikin keyakinan kelas ya Bu Ida ya? Aksi nyatanya. Oke. Kenapa bukan peraturan, tapi keyakinan kelas? Di sini telah dijelaskan, keyakinan kelas akan lebih memotivasi. Kalau peraturan memberikan motivasi tidak? Malah ketakutan ya? Malah ketakutan. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Peraturan siapa yang buat? Nah, guru kan? Atau sekolah, kepala sekolah, atau warga sekolah. Kalau di kelas, guru. Anak dilibatkan tidak membuat peraturan. Berarti terserah kita kan? Pokoknya kita yang bikin supaya menertibkan gitu kan intinya. Menertibkan. Tapi anak nggak dilibatkan. Jadi mereka melaksanakannya terpaksa. Ya kan? Kalau keyakinan kelas, itu dibuat bersama. Dengan keinginan mereka. Gimana sih supaya kelas kita kondusif? Begini Pak, begini Pak, begini Pak. Oke. Kamu yakin akan melaksanakannya? Yakin Pak? Nah, timbullah keyakinan kelas karena yakin. Nah, kesepakatan. Dulu itu kesepakatan kelas, tapi sekarang berubah lagi menjadi yakin. Bukan kesepakatan kelas lagi.
Kalau dulu kesepakatan kelas berarti sepakat berdasarkan, tapi mereka nggak yakin. Makanya sekarang berubahlah menjadi keyakinan kelas. Mereka yakin akan melakukannya, gitu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bersifat lebih abstrak. Ya. Karena yakin. Gitu. Contoh kemarin keyakinan kelas yang dibuat Bu Ida seperti apa? Kalimatnya, salah satu kalimatnya. Yang dibuat keyakinan kelas seperti apa? Di situ ada ya. Datang tepat waktu, baris sebelum masuk kelas, melaksanakan pikir sesuai jadwal. Di situ ada 12 kesepakatan, dulu sepakat. Ini terlalu banyak. Kalimat abstrak, kalimat universal secara keseluruhan. Contohnya seperti apa? Budia? Ya, gitu. Karena datang tepat waktu itu, iya, gitu. Ada yang contoh seperti apa Pak Ocin? Kalimat, salah satu kalimat aja. Tadi ada datang tepat waktu bagaimana itu? Dari contoh, iya, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Oke. Contohnya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Oke. Berkata kotor itu mengacu kemana? Secara globalnya. Ya, dampaknya ya. Cuman berkata kotor itu efek samping dari apa? Aktivitas, oke. Berkata kotor. Dinaikkan apa ya? Berbicara dengan sopan. Nah, itu. Berbicara sopan, lingkupnya ke tidak berbicara kotor, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Intinya dari kalimat itu dikerucutkan yang bisa mencakup semuanya. Tadi misalnya tidak berbicara kotor. Dikerucutkan lagi berbicara dengan sopan. Nah, berarti kan dia tidak akan berbicara kotor kan? Tidak akan berbicara begini, begini, begini. Nah, seperti itu dikerucutkan seperti itu. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Bertanggung jawab, misalnya tidak membuang sampah, mereka misalnya mengungkapkan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di meja, piket harus rajin. Nah, kita simpulkan menjadi bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bersikap sopan dan menghormati guru. Contohnya mereka suka membullying, guru dikata-katain dengan penjabaran seperti itu, akhirnya kita rangkum menjadi kata-kata yang universal, mencakup keseluruhan. Nah, sekarang kita perbaiki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, kita persempit kata-kata namun maknanya meluas. Ya. Ini contohnya. Bisa dipahami dengan keyakinan kelas ini, cara membuatnya dari beberapa poin itu kita kerucutkan menjadi sebuah kata yang universal yang bisa mencakup ke sifat-sifat yang lain turunannya, ya. Intinya seperti itu. Kemudian, ini segitiga restitusi saat kita menyelesaikan masalah pada anak. Nah, di sini Pak Ocin sebagai tim penindak kekerasan ya, perilaku kekerasan. Di sini kita akan menyelesaikan semua masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga tujuan yang jelas penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Guru yang berperan sebagai manajer, nah mereka menggunakan segitiga restitusi. Menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Kita cari penyebabnya. Contohnya, Wahyu, tadi Bapak lihat kamu memukul temanmu ya? Nah, akhirnya kan dia, iya Pak, saya kesal. Dia akhirnya kan menjelaskan. Nah, kita mengidentifikasi masalahnya. Terus kita tanya lagi, nah menurut kamu, tindakan kamu memukul itu benar atau salah? Nah, dia akan menyebutkan, salah Pak, saya begini. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya sesuai keyakinan kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, Wahyu, kamu kan sudah memukul. Menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti dia akan, oh tidak Pak, itu tidak sesuai Pak. Saya merasa saya mengaku salah. Kemudian kita tanya sebagai manajer. Nah, setelah kamu melakukan kesalahan itu, apa yang mesti kamu perbaiki? Ya Pak, saya akan meminta maaf misalnya ke Ocin Pak, karena saya sudah memukul. Nah, selain itu kamu apa? Ya Pak, saya akan berteman kembali Pak. Nah, kita menyelesaikan masalah dengan seperti itu. Tidak kita serta-merta, kamu udah mukul Ocin, gini nih. Akhirnya dia kan pasti akan tetap aja gini akan nunduk aja kan. Kalau enggak dia akan melihat kita terus gitu kan. Tanpa dia menjelaskan penyebabnya, tanpa dia mencari solusinya sendiri gitu. Di menanyakan keyakinan ini, anak tersebut akan mencari solusinya sendiri gitu. Tujuan dari segitiga restitusi ini yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia mengakui kesalahannya, kemudian dia bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, di sini ada contoh dari, bisa dilihat cuman sebentar. Oh, di sini nggak ada suaranya ya, nggak bisa nyambung nggak? Coba dilihat aja teksnya ya. Ini segitiga restitusi dengan menggunakan sebagai posisi control manager. Tuh, maaf Pak, saya salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, dia mengakui kesalahannya. Nah, dia mengungkapkan solusinya. Nah, kan akhirnya dia sendiri, kita tanpa memaksa anak untuk suruh minta maaf. Oke. Ya, itu salah satu contohnya di mana segitiga restitusi ini sangat, kalau menurut saya Pak Ocin,
ketika nanti Pak Ocin menyelesaikan masalah-masalah anak seperti itu. Itu yang saya lihat selama ini Pak Ocin bertindak sebagai apa ya? Bukan pemantau sih Pak Ocin itu. Penyidik, ya benar. Sebagai penyidik ya. Nah, nanti selain penyidik Pak Ocin ketika kita mengetahui latar belakangnya, nah kita coba restitusi ini. Gitu. Oke. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Barusan merupakan diskriminasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dipandu moderator bagaimana kita akan tanya jawab gitu kan. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita lakukan ketika kita melihat anak-anak kita yang melakukan kesalahan, bagaimanakah langkah kita, bagaimana posisi kita dari 5 posisi kontrol tersebut gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan segitiga restitusi ini karena kemarin saya sudah mempraktekkannya kepada anak dan alhamdulillah, dan dulu juga pernah dilakukan oleh Bu Retno. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ketika Bu Retno menyelesaikan masalah, kok menyelesaikan masalahnya seperti itu ya? Saya penasaran dulu kenapa Bu Retno seperti itu. Ternyata ketika saya mempelajari modul ini, oh ternyata ini loh langsung dipraktekkan oleh Bu Retno. Jadi tanpa kekerasan, tanpa memojokkan anak berbuat salah gitu. Dan dia langsung bertanggung jawab mencari solusi bagaimana konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Hendriana SPD mengenai budaya positif. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin menyampaikan? Bapak Ibu silahkan. Untuk pertanyaan pertama, ya oke, untuk oleh Ibu Sadia SPD, dipersilakan Ibu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya ucapkan bahwa waktu itu saya pernah juga ya mendapat dari Bu Retno tentang praktik baik ini, tetapi dalam kesempatan ini mungkin wawasan kita bisa menjadi bertambah. Yang akan saya tanyakan, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin atau efektif? Lanjutkan ya. Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Bisa berhasilkah dalam pembelajaran atau dalam keseharian sehari-hari? Mungkin itu pertanyaannya. Iya baik, terima kasih Ibu Sadia SPD untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa langsung kita tanggapi. Siapa yang ingin menanggapi? Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Dan jika sistem reward tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Apakah bisa berhasil? Siapa yang ingin menanggapi, Bapak Ibu guru? Bapak Ocin mungkin? Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mungkin sharing saja berkaitan tentang tadi pertanyaan dari Ibu Diah berkaitan dengan reward yang diberikan kepada anak pada saat anak itu mungkin memberikan yang terbaik atau melakukan terbaik. Kalau secara yang tadi kita pelajari, mungkin kalau reward kurang ya, karena dia merasa bahwa ada sesuatunya. Nanti kalau melakukan ini pasti saya ada dapat itu gitu. Reward kalau gitu. Jadi kalau misalkan itu diterapkan akan menimbulkan efek yang tadi. Dia merasa bahwa ada maunya. Jadi tidak dari diri sendiri gitu. Jadi kalau secara langsung diberikan reward kurang bagus gitu. Untuk menimbulkan karakter itu lebih bagusnya kan dari dalam diri sendiri. Kalau untuk yang tadi itu yang kedua, pujian itu bisa, tapi kadang dia bisa meremehkan orang lain. Bisa jadi, oh kamu bagus deh. Dia ada sesuatu orang yang tidak merasa, oh saya tidak bagus. Jadi memang mau bagusnya. Mungkin saja jadi diberikan kesepakatan misalkan
oh yang baik kasih bintang, kebutuhan apa, misalkan diterapkan ada bintang atau apa yang membuat orang anak siswa itu belajar gitu. Jadi berikannya itu melalui bentuknya bukan reward ataupun pujian, tapi misalkan poin yang ada mereka dapatkan di setiap hari ataupun apa. Seperti itu sih insya Allah sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada Bapak Ocin untuk tanggapannya. Kemudian Bapak Agus ingin menanggapi? Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Ocin atas bantuan jawabannya dan tanggapannya. Budia menanyakan reward itu bagus atau tidak, kemudian bagaimana kalau misalnya memuji. Oke, tadi sudah dijawab dengan Pak Ocin. Reward, seperti yang saya jelaskan tadi, reward atau penghargaan bukan berasal dari keinginan diri anak ya. Dia itu berdasarkan motivasi eksternal. Dia mengharapkan sebuah hadiah gitu. Reward itu dia itu bersifat berjangka pendek, tidak berjangka panjang. Kalau berjangka panjang yaitu dia akan mengharapkan imbalan terus. Ketika dia melakukan ini, saya ingin dapat penghargaan, ingin dapat reward nih. Nah, itu tidak baik untuk motivasi anak ya. Dan adapun untuk memuji itu boleh dilakukan secara spontan. Dan kalau keseringan pun itu tidak bagus. Seperti yang dikatakan Pak Ocin barusan, yaitu jadi dia ingin terus dipuji dan meremehkan anak yang lain. Oke, terima kasih Pak Ocin bantuan jawabannya, dan terima kasih Bu Sadia atas pertanyaannya. Ya, baik, untuk selanjutnya, baik ya, mengingat waktu, kita cukupkan saja untuk hari ini. Oke, baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sudah berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, di awal sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak ingin tanya, bagaimanakah cara kalian melakukan kedisiplinan? Dengan mematuhi aturan. Ya. Dengan mematuhi aturan. Apakah kelas kita atau sekolah kita punya peraturan? Punya. Apakah peraturan itu memberatkan kalian? Sedikit memberatkan. Seperti apa? Ada hukuman-hukumannya? Oke. Nah, ketika peraturan itu dibuat, apakah kalian ikutan ngebuat nggak? Nggak. Berarti siapa dong yang ngebuat peraturan itu? Ya, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, atau pihak dari sekolah. Nah, biar sekolah ini kondusif, kalian enak menjalankannya dengan sukarela, gimana dong caranya? Oke, kita buat kesepakatan. Bapak harap kesepakatan itu kalian jalankan tanpa beban. Betul tidak? Betul. Kalau kita yang buat, berarti kita harus bertanggung jawab. Oke, kita akan merubah sebuah peraturan kelas menjadi apa? Kesepakatan. Kesepakatan kelas. Oke. Bapak akan membagikan sebuah kertas. Kalian isi kertas ini sesuai keinginan kalian, ingin menciptakan kelas ini menjadi kelas kondusif. Dan keinginan kalian itu
seperti apa? Oke, paham? Oke. Yang ini, yang mobil untuk laki-laki, yang rumah untuk perempuan. Oke? Oke, siap. Berapa menit mengisinya? 2 menit cukup ya? Oke, silakan tuangkan dalam kertas tersebut. Oke, sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke. Dari catatan yang sudah kalian buat, silakan kalian tempelkan di depan. Untuk laki-laki di sebelah kanan Bapak dan perempuan di sebelah kiri Bapak. Oke, bisa dipahami? Biar semuanya nggak maju bersamaan, bagaimana? Satu baris, satu? Oke, silakan. Ayo, langsung disambung. Oke. Ayo lanjut. Oke, semuanya sudah? Oke. Hari ini berapa yang masuk? 23. Berarti kalian ada 23 tulisan. Benar tidak? Nah, dari 23 tulisan ini, dari misalnya coretan-coretan kalian, keinginan kalian, pasti ada yang sama dong? Oke, bagaimana kalau kita pilah-pilah dulu? Oke, untuk perempuan silakan Jakia maju ke depan. Kita pilah-pilah. Menggunakan pakaian rapi dan tidak memakai jaket atau sweater. Menggunakan Pakaian yang rapi. menggunakan pakaian yang Rapi. rapi. Oke, kita pisahkan. Kemudian Tidak boleh mencuri. tidak boleh mencuri, kita pisahkan. Kemudian Tidak boleh membawa HP. tidak boleh membawa HP, kita pisahkan lagi. Tidak menggambar di tangan atau seluruh tubuh. Tidak menggambar tangan atau seluruh tubuh. Oke, kita pisahkan. Piket kelas agar menjadi disiplin ke depannya. Piket kelas agar menjadi disiplin. Ke depannya. Ke depannya kita pisahkan dulu. Kemudian Tidak boleh berbicara kasar atau berkata kasar. tidak boleh berbicara Kasar. kasar. Kemudian Tidak boleh pakai sendal. tidak boleh pakai sendal. Sendal, kemudian tidak boleh memakai sweater, kita gabungkan ya. Hubungan dengan pakaian. Kemudian
melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Tadi ada masalah piket. Oke, kita satukan dengan piket lagi. Kemudian Membuang sampah di kelas atau di kolong meja. membuang sampah. Oke, kita pisahkan dulu. Membuang sampah harus di tempat sampah, tidak di kolong meja. Membuang sampah. Oke, kita satukan dengan yang tadi membuang sampah. Tidak boleh mencuri pulpen atau pensil. Tidak boleh mencuri. Berarti tadi ada tuh. Oke, lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya tadi ada nggak? Ada ya. Nih. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, kemudian Tidak menaruh sampah di kolong meja. tidak menaruh sampah di kolong meja. Nah. Oke, terima kasih Jakia. Oke. Dari beberapa perempuan ada berapa nih? Ada 14. Dari 14 ini kita ada beberapa yang intinya sama ya. Contohnya tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak menaruh sampah di meja. Ini berkaitan dengan apa? Kebersihan. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Kemudian di sini ada lagi nih. Piket kelas agar menjadi disiplin melaksanakan piket kelas. Berarti sama juga dong dengan menjaga kebersihan? Oke, ini sama nih. Oke, ini sama. Satu. Kemudian tidak boleh berbicara kasar. Berarti kita harus berbicara bagaimana dong? Berbicara baik atau berbicara? Oke, berbicara sopan. Yang ketiga, berbicara sopan. Menggunakan pakaian rapi, tidak boleh pakai sendal. Berarti tentang apa itu? Tentang pakaian, kerapian. Kita kalau sekolah pakai apa? Seragam. Memakai seragam sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Oke, ini yang ketiga. Tidak boleh mencuri. Oke, tidak boleh mencuri, kita satukan ke sini. Berbicara sopan dan berbuat baik, ya. Tidak mencuri baik tidak? Tidak baik, ya. Berarti kita harus berbuat baik. Kemudian tidak boleh membawa HP. Oke, kita tulis tidak membawa HP. Kemudian apalagi? Tidak menggambar di tangan. Masuk kebersihan tidak? Ya, berarti menjaga kebersihan itu baik diri sendiri ataupun di kelas ataupun di sekolah. Oke. Nah, dari 14 pernyataan dari anak-anak perempuan kita ringkas menjadi 4 kesepakatan, 4 keyakinan. Oke. Betul tidak? Betul. Anak perempuan gimana, sepakat? Sepakat. Anak laki-laki? Sepakat. Oke, kita sekarang coba lihat anak laki-laki. Coba Afan maju ke depan. Dibacakan. Kita pisahkan lagi ya. Disiplin dan menjaga kelas tetap bersih dan teratur, membawa alat makan sendiri. Oke, disiplin dan menjaga kelas tetap bersih dan membawa alat makan sendiri. Membawa alat tulis sendiri. Membawa alat tulis Sendiri. Tidak Kemudian, boleh berkelahi di kelas ataupun di luar kelas. tidak boleh berkelahi. Masuk sekolah tepat waktu. Masuk sekolah tepat waktu, kita masuk ke disiplin. Tidak boleh mengganti baju di kelas, baik di luar, baik cowok cewek. Tidak boleh mengganti baju di kelas. Tidak boleh bicara pas lagi belajar. Tidak boleh berbicara ketika belajar. Kemudian Sekolah tepat waktu. masuk sekolah tepat waktu.
disiplin dan bertanggung jawab dan teratur. Oke, disiplin, bertanggung jawab, dan teratur. Tidak boleh menyoret baju. Tidak boleh menyoret baju. Oke, terima kasih Apaan. Oke, laki-laki 1, 2, 3, 4, ada 9 pernyataan dari anak laki-laki. Disiplin menjaga kelas. Menjaga kelas kan berarti menjaga kebersihan dan keamanan. Ya. Keamanan. Ada lagi nih tambahan katanya. Kemudian masuk tepat waktu. Nah, masuk tepat waktu. Disiplin, bertanggung jawab, berbicara sopan dan berbuat baik, dan bertanggung jawab. Kemudian tidak boleh berkelahi, berarti harus berbuat baik atau saling menghormati, menghargai biar tidak timbul perkelahian, betul tidak? Saling menghormati, menghargai. Tidak boleh menyoret baju, sudah tadi memakai seragam atau menjaga kebersihan, memakai seragam. Tidak berkelahi, saling menghormati. Tidak boleh mengganti baju sembarangan. Mengganti baju sembarangan kan tidak berbuat baik ya. Betul kan? Oke. Dari 23 pernyataan kalian ini, kita singkat menjadi 6 kesepakatan. Apakah ada yang mau ditambahkan? Menjaga kebersihan, berbicara sopan, memakai seragam sesuai ketentuan, tidak membawa HP, masuk tepat waktu, saling menghormati dan menghargai. Ada satu lagi loh yang kalian lupakan. Biar nilai kalian bagus gimana? Itu yang paling utama, seharusnya nomor 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian menjaga kebersihan dan keamanan. Jangan sampai kelas kita ini ribut, oke? Berbicara sopan, tidak ada lagi perkataan kasar. Ya? Berbuat baik, kalian harus berbuat baik kepada teman-teman kalian, saling menghormati dan menghargai supaya tidak timbul perkelahian, pertengkaran. Betul tidak? Betul. Oke, harus bertanggung jawab. Ya, semua tindakan-tindakan yang kalian berbuat pasti ada sebab akibat dan kalian harus bertanggung jawab. Oke, memakai seragam ya, sesuai ketentuan. Senin pakai apa, Selasa pakai apa ya? Tidak boleh memakai sendal, berarti harus memakai apa? Sepatu. Tidak membawa HP. HP dibawa ketika ada pembelajaran yang membutuhkan HP ya. Oke. Masuk tepat waktu. Tidak ada yang terlambat, oke? Oke, saling menghormati dan menghargai. Konsekuensinya apa? Ada sanksi. Sanksinya apa? Apa? Hukumannya seperti apa? Dendanya seperti apa? Oke, akan ada denda sanksinya. Oke. Setelah ini kita buat bersama, apakah kalian bisa melaksanakannya? Insya Allah. Tanpa paksaan tidak kalau ini? Tidak. Berarti kita sepakat? Oke, nanti sekretaris tolong ini disalin. Dan siapa yang akan mau membuatkan disalin ke dalam kertas karton? Ada yang bersedia? Coba angkat tangan. Ayo ketua kelas, siap? Siap, dibuatkan. Oke, nanti ketua kelas dibantu kalian ya untuk membuatkan kesepakatan ini dalam sebuah karton. Oke? Kalian buat seindah mungkin ya, biar kalian selalu ingat dengan keyakinan ini. Oke? Baik, terima kasih dari Bapak. Setelah ini kita istirahat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama? Boleh, Pak. Oke, tadi ketika ulangan sekolah, Bapak mendengar kamu membuka meja. Ada apa ya? Iya, Pak. Habisnya saya kesel sih. Kesalahan apa? Gara-gara Kaisa mencari hasil ulangan saya. Bukan hanya soal ulangan, tapi tiap tugas dan PR suka mencontek pekerjaan saya. Oh begitu, pantas kamu sampai membuka meja. Kalau Bapak berada di posisi kamu, pasti akan melakukan sama. Lalu, apa yang kamu lakukan sama Raisa? Saya marah-marah tanpa saya sadar. Saya membuka meja dan menegurnya. Oh begitu. Pasti kamu buat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Pak. Masa saya diam saja ketika hasil ulangan saya dicontek? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal yang mengatakan. Tapi dia seenaknya mencontek. Tidak mau berusaha sendiri. Iya, wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dilihat oleh orang lain. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk ya, contohnya seperti memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, ketika kamu marah saat membuka meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman. Ah, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar lagi. Harus lebih bersabar lagi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar lagi ketika ada teman yang contek. Saya akan langsung melaporkan kepada diri. Oke, baik. Tetap semangat kamu itu. Oke, tetap semangat. Sekarang kita mari kembali cari bukunya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Aulia Fahmi. Saya dari kelas 6A. Alhamdulillah saya merasa senang karena sudah berdiskusi dengan Pak Agus terkaitnya permasalahan yang tadinya saya marah dengan teman saya. Beliau menyadarkan bahwa saya harus bisa mengendalikan amarah, belajar sabar, dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak bicara sama kamu di ruang? Halo Pak. Oke, Bapak tunggu ya. Iya Pak. Maaf tadi Bapak pakai tangan sini ya. Ya Pak, tidak apa-apa. Bapak lihat sudah beberapa hari ini sepertinya kamu datang ke kamar sekolah ya. Ya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu melanggar? Sudah hampir 1 minggu Pak. Suka melanggar itu apakah hal yang baik atau bukan? Bukan Pak. Nah, baik ambil ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu datang terlambat pasti punya alasan kan? Kenapa sih kamu suka datang terlambat? Karena saya suka bergadang sambil main HP Pak, jadi kurang tidur deh. Oke, kamu tahu nih kayak kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan Pak. Menurut kamu, kedisiplinan itu penting nggak? Penting Pak, karena membuat kita menjadi teratur, terutama saat masuk jam sekolah. Ya, betul sekali. Disiplin ini membuat kita menjadi manusia yang patuh, efektif, dan bertanggung jawab. Iya Pak, saya mohon maaf karena sudah suka terlambat datang ke sekolah. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Berusaha untuk tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi Pak.
Oke, Nabil, kamu sudah menemukan solusinya sore hari ini. Mari kita mulai untuk jalankan solusinya ya. Baik Pak. Baik, Nabil, silakan dilanjutkan kembali jam istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, berasal dari kelas 6A. Saya berterima kasih kepada Pak Agus karena saya sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Setelah diskusi ini, saya berjanji untuk tidak tidur malam agar saya tidak terlambat datang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.